Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Pada kali ini kita akan membahas tentang toponimi dari beberapa wilayah yang ada di kota Cirebon. Masih bersama dengan Agus Gemblung, Mas Farihin dan Kang Deddy Syekh. Kali ini kita akan membahas wilayah yang bernama Jaga Satru. Mas Farihin, Ya, Jaga Satru itu ada hubungan apa dengan kata jaga dan satru? ya, Jaga Satru itu merupakan wilayah bagian dari keraton era awal. Nah, maka di setiap wilayah-wilayah keraton yang termasuk di dalam Baluwarti, mesti ada tempat-tempat penjagaan. Ada tempat penjagaan seperti ada Jaga Bayan, ada Jaga Satru. Nah, ini Jaga Satru ini sebagai salah satu pos penjagaan keraton. Jadi keraton itu menghampar Kanoman Kasepuhan itu satu area gitu, bukan beda-beda sendiri. Sekarang aja kita melihat karena dipisahkan oleh Jalan Pulau Saren. Itu yang kemudian membuat rancu sebenarnya. Padahal Kanoman Kasepuhan itu menghampar satu area gitu. Masjidnya masih era Panjunan, Masjid Panjunan itu masih era awal sebelum ada Sang Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa itu baru-baru ketika Sunan Gunung Jati didaulat sebagai raja di Keraton Pakuwati dengan Pangeran Cakra, yang kemudian beliau membangun Sang Cipta Rasa. Nah, itu pun Sang Cipta Rasa tidak berdiri sekaligus tapi bertahap. Nah, ini ditandai dengan cendera sengkalanya mungal mangil mangap jemblung dan teling asu. Itu cendera sengkalanya. Tahun berapa terjemahannya datang ke Cirebon kalau mau gitu ya. Nah, itu Jaga Satru, kemudian Jaga Bayan itu merupakan pos-pos penjagaan di Keraton Cirebon di era awal, di mana tempat itu merupakan tempat berjaga dari seteru gitu. Jadi ada pos pengamanan sebelum sampai pada Kuta Raja berarti ya. Kuta Raja ya harus ada penjagaan di dalam di luar bentengnya ini, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam keraton itu sudah terseleksi melalui pos-pos penjagaan ini. Jadi ada proses verifikasi siapa yang masuk, perluannya apa, pengen ketemu dengan siapa dan dari mana gitu. Nah, tempat-tempat penjagaan ini merupakan pos-pos pengamanan. Pos pengamanan ya sebagaimana kita sekarang di beberapa instansi, di beberapa tempat-tempat yang memang dibutuhkan pos keamanan sebagai tempat penjagaan dan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Jaga Satru sederhananya adalah tempat berjaga dari berbagai macam seteru. Nah, mungkin Kang Asep bisa mempertebal dan mempertajam lagi terkait dengan itu. Silakan, Kang Deddy Syekh. Baik, Jaga Satru jadi ini lebih ke eksternal, dan harus diingat itu ada pos-pos. Kalau misalkan kita hari ini mengenal Koramil, Kodim, seperti itu. Jadi bukan saja sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan, dan itu tersebar. Jaga Satru itu biasanya di pojok-pojok benteng, dan ada juga yang tetap berkeliling menjaga mondar-mandir di sepanjang benteng itu. Dan harus diingat juga ada satu menara kontrol yang bisa melihat semua ujung-ujung keraton. Untuk memantau berarti. Untuk memantau bagian dalam daripada Baluwarti. Nah, kemudian sebagai penjagaan berikutnya adalah ada wilayah inti keraton yang kemudian disebut Pakuwati, yang itu terdiri dari benteng-benteng, yang ini pun tidak luput dari penjagaan. Cuma tadi seperti Jaga Bayan itu lebih ke internal. Di dalam penjagaan baya itu tetangga, warga, bayaan, Jaga Bayan. Jadi lebih ke dalam. Jaga Satru keluar. Nah, kenapa dibutuhkan pos-pos Jaga Satru ini? Karena harus dipahami Caruban sebagai negara berdiri itu masih menghadapi berbagai tantangan dari luar, apalagi transisi dari kepercayaan lama kepada Islam itu masih di beberapa tempat adalah masih kencang gesekannya seperti itu. Karena ini pun tidak menutup kemungkinan ada gerakan-gerakan infiltrasi
Seperti misalkan yang pernah terjadi jauh sebelumnya, di mana Resi Bungsu berhasil merebut kembali Pedukuhan Caruban dari tangannya Ki Danusela. Nah, membaca seperti itu sehingga kemudian Pangeran Cakra memperketat pengamanan terutama di Baluarti, keliling daripada ibu kota Caruban Larang. Nah, karena saya tambahin ya bahwa pembangunan keraton yang dibangun oleh Pangeran Cakra dan kemudian beliau melibatkan para tentara-tentara militer daerah itu karena bukan hanya diperlukan satu pemerintahan untuk menguatkan Islam, tapi juga pergesekan konflik-konflik politik kekuasaan kerajaan itu sedang tegang-tegangnya antara Pangeran Cakra dengan Cakraningrat yang di Raja Galuh yang kemudian punya anak Resi Bungsu itu. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa pembangunan keraton yang dibangun oleh Pangeran Cakra sekitar tahun 1452 atau sampai dengan 54 itu merupakan pembangunan yang sudah lengkap dengan pasukan militernya. Maka tidak heran kalau ada pos jaga Satru, ada pos jaga Bayan, itu merupakan bagian dari pencegahan dan pengamanan dari gangguan-gangguan politik kerajaan Raja Galuh. Karena waktu itu Raja Galuh merupakan rival sekali, rival dari kerajaan Cirebon atau Keraton Pakuwati pada waktu itu. Cuman sayangnya menaranya itu hilang entah kemana seiring dengan adanya penjajahan VOC dan kolonial Hindia Belanda. Dan bukan hanya menara sebenarnya, banyak bangunan-bangunan yang memang hilang. Tapi kita bisa ketahui ketika kita membaca Punika Sasmitaning Kraton. Itu banyak bangunan-bangunan yang kita hari ini nggak akan tahu, tapi di situ ada di Sasmita Kraton itu. Nah, perihal Sasmita itu apa, datang ke Mesti supaya teman-teman pada tahu. Nah, di dalam Sasmita Kraton ada bangsal Faki, ada bangsal Pringgabaya. Itu merupakan bagian dari bangunan-bangunan yang ada di keraton. Cuman entah kemana kita tidak tahu, tapi nama itu tertera di dalam Sasmita Kraton. Ini di dalam naskah Pangeran Soekartawijaya bin Pangeran Padmawijaya bin Pangeran Rahmat bin Pangeran Dalempura bin Sultan Khairuddin dari keturunan Sultan Kanoman keempat. Nah, kita bisa melacak tata letak bangunan itu di dalam Sasmita Kraton. Karena keraton harus ada sasmitanya, Mas. Termasuk fungsinya juga di situ. Iya, itu harus ada sasmitanya. Jadi kalau ada ngaku-ngaku ini keraton, mana sasmitanya? Harus ada sasmitanya. Nggak boleh nggak ada, karena nggak sembarangan gitu loh. Pasar ada sasmitanya kok. Ini orang ngaku jadi sultan, ini keraton itu. Ya orang ngarang-ngarang gitu. Harus ada sasmitanya. Nah, kalau itu memang keraton, sasmitanya mana gitu. Nah, Kanoman tuh punya itu. Itu yang kemudian menjadikan aku yakin berdasarkan data-data itu bahwa keraton itu cuma satu. Sahabat Nusantara, terus menarik kalau kita membicarakan tentang toponimi dari wilayah-wilayah yang ada di kota Cirebon. Kalau teman-teman atau sahabat Nusantara pengen tahu, datang ke Cirebon. Apa itu Sasmita? Datang ke Cirebon. Dan jangan lupa subscribe channel Mesti Cirebon. Nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.